Nah ini kan limbah itu kan diterima di Cina, karena Cina sudah close. Kemudian untuk mencari tempat yang kira-kira yang paling mungkin adalah di Batam. Kira-kira seperti itu ya. Dari hasil yang disampaikan pembicaraan kemarin, kelihatannya Bapak Kepala juga sudah welcome begitu dengan tinggal bagaimana untuk secara teknisnya terkait dengan tempat ini ya, lahan yang harus disiapkan gitu. Kira-kira yang paling mungkin di mana? Memang ada beberapa tempat yang mungkin gitu. Di TPA yang sekarang lagi proses penyerahan dari BP ke Pemko ada itu. Apakah nanti itu memang kita pending dulu karena memang di situ yang diminta Pemko keseluruhan. Sementara kita mengalokasikan separuh saja karena memang punya rencana. Ya mungkin salah satunya ini, saya juga belum tahu gitu ya, salah satunya ini. Tapi kalau Pemko itu semuanya. Nah, kemarin sudah ada pembicaraan memang di tingkat direktur gitu. Hanya kebetulan saya belum tahu resume apa yang sudah dibuat oleh mereka. Ya mudah-mudahan Pemko juga memahami bahwa itu untuk keperluan yang kita gunakan gitu ya. Ada kurang lebih berapa hektar ya Pak? 20 Pak ya. 20 ya, 20 hektar. Tapi kelihatannya Adobe membutuhkan 30 hektaran ya? Bisa lebih Pak kalau masalah jumlahnya. Mungkin di awalnya kita juga mintanya 20, tapi kalau setelah itu memang ada perluasan. Kemarin yang kita sempat bicara dengan BP Batam itu 26 ya? Iya. 26 hektar ya. Dengan kepala BP Batam ya? Iya. Ada beberapa di Kapil, hanya Kapil ini kan prosesnya pembebasan nantinya itu kan? Pasti udah disambutkan punya orang lain Pak. Iya makanya. Kepemilikannya kan orang lain kan? Nah, berarti kan menunggu proses lagi ini kan? Atau mungkin cari tanah-tanah yang lain ini, lahan-lahan yang lain gitu ya, yang mungkin ada gitu. Jadi kalau yang di Kabil itu sudah tidak mungkin ya Pak ya? Artinya perlu proses lama lah gitu. Oh. Karena benar ada haknya orang. Sudah ada PL-nya, penetapan lahannya sudah ada di situ. Penetapan lahan sudah ada. Tapi nanti kita coba. Nanti saya pengen bicara orang-orang lahan coba. Gimana? Ya, itu rapat kemarin. Oh enggak itu rapat ya. Nah ini yang. Tapi yang paling mungkin ya di TPA itu Bu, yang paling mungkin. Yang berarti yang di Tanjung yang paling mungkin itu nggak jauh dari KPU Apa namanya? Telaga Pungkur, TPA. yang paling mungkin Ya. itu. Nggak jauh itu. Nah, tapi oke, silakan nanti diskusi kita di itu ada berapa hektar? 26 hektar. 20 sisa 26 itu 26 ini sudah diserahkan kepada Pemko Bu. 26 di situ ada 46,4 yang 20,4 itu proses penyerahan kepada Pemko. Tetapi Pemko minta secara keseluruhan begitu loh. Sementara lihat lokasinya mungkin Pak. Ini ada di apa boleh? Pak minta izin ya. Sebenarnya kalau nggak salah dekat ada limbah Iya. limbah. Ya itu makanya itu namanya TPA. Ya, limbah B3. KPI itu Ya, dekat-dekat itu. itu Kabil. Oh, satu lagi ini kalau gitu ada dua. Jadi kemarin itu ada di sebelah sini ada galangan kapal terus ada Iya, ya. Di sebelah sini itu ada tanah kosong, ada bukit-bukit kecil itu. Apa? Nah, ini yang biru-biru itu Pak, dekat yang biru-biru ini kan. Ya itu. kuningan. Ini kan TPA ini. DPA di belakang Pak. Oh bukan sini Pak. Ini mana ini? Ini KPLI Pak. Ini KPLI. Oh, KPL. Ya itu yang di Kabil itu kan? Ya di KPLI. Ini Kabil ini. Ini yang di Kabil ini. Nggak bisa di kuningan. Orang nggak bisa. Bisa. Jadi KPLI kita Pak. Iya. Ini daerah Kabil nih. Ya Kabil Pak. Ini pelabuhan kita Pak. Ini wilayah Kabil. Pelabuhan Kabil Studio.
Itu lokasi yang 26 meter, yang itu ada kursor itu. Yang ada kursor Yang itu. 26 itu yang ini. Nah, ya, itu. Yang mana yang Nah, ditunjukkan iya. itu bang? Yang dibicarakan sama kayak bibir pantai. Iya, itu dia. Itu pantainya ada di sebelah sini. Tidak tahu. Nah, Itu. nah, Nah, itu ada pantai. Yang dilapis di kalangan ini. Iya. Hanya status tanah ini memang Iya. sudah PT Tiara, Talang Tiara. sudah ada yang ini. Nah, itu. Tiara. Iya, Tiara ini. emas. Nah, Tiara Tanah Emas. DMD. Tempo. Dia jadi sama dengan PU. Mungkin kalau ini bisa bekerja sama dengan Adobe bisa nggak kira-kira ini? Itu rencananya untuk apa Pak? Industri. Industri. Industri juga. Industri. Industrinya Ya, siap kelihatannya. Siap, Ada siap. amdal Karena di di dulu, siap ada perubahan. Dia ada pantainya, jadi sebetulnya dia siap. Kalau sebelahnya kan siap. tapi dia belum terbangun ya Pak ya? Belum. Tapi sesuai ketentuan itu kan harus 2 tahun ini harus terbangun itu. Iya. Itu udah dari sejak kapan Pak di Alokasi. lokasi gitu? 2007. Oh, belum 10 tahun belum Iya. dibangun juga. Tetapi Ada belum APL dia juga. Alasannya dulu dia belum APL. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Belum APL, belum sertifikat. Kalau satu lagi yang di TPA tadi gimana? Nah, coba TPA. Nah ini. Nah, ya itu ya. Nah, Kan nggak jauh itu. TPA-nya yang sebelah mana? TPA itu sebelah. Itu ada rumah-rumah liar itu. Jadi luasan 46 semua di antara merah itu. Ruli ada ruli. Iya, ada kampung. nah, kelihatannya dari beberapa pembicaraan kita ada 2 opsi ini ya. Tapi Ya. kelihatannya mengarahnya ke sini kelihatannya. Yang TPA ini ya? Karena yang tadi itu saya juga belum mendapatkan informasi sejauh mana rencana yang dilakukan oleh rencana pembangunan yang dilakukan oleh Tiara. Alam emas. Itu BUMD. Dia kerjasama dengan BUMD juga. BUMD ya. Dia rencana dulu memang mau membangun pembangkit listrik, tapi nggak tahu terakhir gagal nggak. Belum jadi gitu. Nah, memang peluangnya ada di 2 tempat ini, Bu. Peluangnya di 2 tempat ini. Yang ini ada 20 berapa? 20 Pak. 20 hektar, 20,4 kalau nggak salah. Iya. Yang ini 26. 26. Nah, kira-kira gitu, Bu. Yang Dua antara dua area ini di mana yang dekat dengan sumber air? Pak? Oh, kiri. Sebelah kiri ya? Kalau sumber airnya maksudnya apa? Laut atau sumber air tawar? Tawar. Oh, sebelah kiri, Pak. Ya. Sebelah kiri itu waduk kita. kalau sumber nggak ada, Pak. Harus Adanya waduk. Waduk. Yang kita harapkan juga ini waduknya ini. Sebelah kiri itu waduk. Itu. Ini waduknya, Pak. Ini. Nah, iya. Ini waduk Duriangkang. Iya. Kalau yang kalau yang TPA itu perluasannya nanti kalau seandainya dibutuhkan kembali untuk perluasan lebih dari 20 itu kemana Pak nantinya Pak? Kelihatannya ya hanya itu ya. Iya, Pak. Hanya itu saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Selain itu hutan lindung itu. Ya memang hutan lindung. Iya. Hanya itu. Nggak mungkin. RT RW-nya udah gitu. Kecuali RT RW-nya yang dirubah. Ya itu agak susah itu. Itu susah. Nah, ini kondisi yang ada sekarang ini yang eksisten seperti itu. Iya. Nah kalau dulu yang pertama kali kan ada yang 20 nanti yang bisa sampai perluasan persensi tambahan 37 jadi 57 itu yang kabil Pak? Iya, yang kabel kelihatannya. Kabil ya Pak ya? Itu nanti ke yang kemana tuh Pak kalau yang sisanya? Mungkin yang dimaksud perluasannya ini mungkin ya, saya nggak ikut rapat sebelumnya. Belakang KPLI 3, Pak. Oh, ini itu, KPLI. ya, itu semua ada orang punya itu. KPL orang. Semua ada KPL orang. Nah kalau yang ini juga udah ada juga. Sudah. Yang paling ada. gampang itu TPA ini karena ini masih kita kuasai. Iya, kalau yang ini
sudah di tangan orang, udah ada. Kalau yang ini memang masih di tempat kita, tetapi sudah proses penyerahan ke Pemko, nanti bisa kita bicarakan dengan Pemko nanti. Ya kan? Itu kan ada infrastruktur jalan Pak ya, kalau di sebelah kanan itu ada dua jalur itu jalan Pak. Ini, Betul, Pak. Yang mana Ya, ini rencana jalan RW 100 menuju ke Pulau Bintang. Iya, itu rencana Pulau Bintang jembatan. Yang ini Pak yang ke bawah itu sungai atau jalan? Nah, ini jalan. 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 Oh ini. Ini jalan pertama ini. Jalan lama ya. RW 100. Berarti dari Ini jalan bagus ini, aspal nih. ya maksudnya dari lokasi ke kilometer Pak, lumayan terbentuk jalan Pak. Oh sudah ada Pak, masuk ke lokasi yang Sudah, sudah ada. Bisa sampah kan? Terkan masuk situ sampah-sampah. Jadi yang udah dipakai sebagian nih oleh Pemko. Nah itu yang Oke Pak, mungkin begini ya, kami sampaikan dulu Pak hubungan dengan lahan ini ya. Iya Pak. Udah, saya kira udah ini. Iya Pak, nanti artinya mungkin siapa tahu ada pilihan lain atau petunjuk yang diberikan kepada kita. Awalnya kedatangan kita pertama dulu kan sudah bicara mengenai ini Pak. Nah kemudian kita sampaikan juga permohonan dari surat yang sudah kami ajukan beberapa waktu yang lalu. Dan kedatangan kita menghadap bapak-bapak itu sekarang sebenarnya untuk memastikan baik mana tanah yang bisa kita pergunakan, terus kemudian selama apa bisa kita proses gitu loh Pak. Ini ada hubungannya, mungkin saya mulai dari awal karena Bapak tidak dengar waktu itu. Ini kan permasalahannya ini sumbernya kan dari kepedulian Pak. Artinya bahwa Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia itu terbentuk setelah kita mengetahui bahwa Indonesia membuang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia ke laut Pak. Iya, coba itu yang menjadi pandangan kita awalnya berdiri. Nah, oleh karena itu belakangan ini di China itu ada 24 item yang namanya barang-barang yang sifatnya scrap itu tadi Pak, tidak diperbolehkan lagi diproduksi di sana. Oleh karena itu terganggulah kurang lebih 1.000 perusahaan di China itu Pak, sehingga mereka harus cari negara untuk menempatkan berjalannya posisi usaha mereka gitu. Nah itu negara-negara yang sudah mereka boleh masuki Pak, itu Thailand, Filipina, Malaysia. Itulah yang namanya yang menjadi lawan kita Pak untuk menerima mereka. Nah di 3 negara ini mereka sudah masuk Pak. Di Indonesia belum. ADUPI sebagai asosiasi yang peduli dengan limbah plastik tadi atau scrap plastik itu, kita memohonkan kepada pemerintah melalui Menteri Perindustrian agar bagaimana kalau mereka masuk ke Indonesia, alangkah baiknya untuk menjaga keseimbangan alam kita tempatkan di satu tempat Pak. Jadi tidak di Kalimantan, tidak ada di Jawa, tidak ada di Sumatera. Nah pilihan kita waktu itu kita berpikir dari itu kita posisikan bagaimana kalau kita mohonkan di Batam gitu. Alasannya ada beberapa hal di sini kan namanya pelabuhannya itu pelabuhan bebas Pak ya. Terus kemudian juga kita lihat kalau di Batam itu kita mampu nanti melokalisasi gitu loh Pak. Artinya banyak hal yang bisa kita perjuangkan, mungkin juga dengan banyaknya tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kita Pak. Kemudian juga pengusaha-pengusaha dasar yang tadi yang saya bilang 1.000 perusahaan itu terganggu di sana itu, kalau mereka masuk di satu tempat pengendalian kita lebih gampang Pak. Baik mengenai perizinannya, baik juga orang-orang tenaga kerja yang dari luar yang kegiatan selama ini kan banyak asal masuk aja Pak, dan tidak bisa terkontrol, bisa masuk di mana aja. Tapi yang paling utama kita tidak mau juga dicap bahwa Indonesia itu nantinya tempat pembuangan limbah itu Pak. Kalau dia masuk ke sembarang tempat itu kan akhirnya kan kayak Cina gitu. Nah dasar Cina juga menyetop karena mereka dicap seperti itu. Tadinya kan mereka terima dari setiap negara Pak. Nah itulah makanya waktu itu dasar itu kita sebagai organisasi yang peduli dengan dengan scrap ini memohon kepada perindustrian Pak untuk mendukung kita, dan kita sampaikan juga minat kita bagaimana bisa bekerja sama dengan BP Batam. Itulah dasar kami atau yang menjadi pertimbangan kami ketika kami datang di rumah Pak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang beliau Bapak dari BP Batam itu memang menyambut baik Pak, itu sudah disampaikan kepada kita. Atas itulah keberanian kami juga melakukan pembicaraan dengan China itu
di mana dimaksudkan oleh mereka tanggal 17-18 perwakilan dari Cina itu akan datang ke Indonesia. Nah, maka kami mengejar waktu, harus bisa menunjukkan keseriusan kita bahwa kita bisa menerima mereka dan tempatnya itu bersiap, terus apa yang berhubungan perizinan atau segala macam kita sediakan. Itu yang kita pikirkan selama ini Pak, sehingga di luar permohonan kami kemarin kepada BP Batam itu kami masukkan juga permohonan kepada PLN Batam Pak, karena kita membutuhkan listrik di sana. Mereka juga menyambut baik rencana kita ini. Maka oleh karena itu, maksud apa yang saya sampaikan sekarang ini Pak, ini memang kami harus bisa memberikan jawaban nanti ketika kunjungan mereka ke Indonesia itu Pak, bahwa betul-betul Batam itu misalnya bersedia, lokasi tempatnya bisa kita tunjukin, kemudian perizinannya juga bisa kita jamin, keamanannya juga kondusif gitu loh Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak. Itulah dasar kedatangan kami pada hari ini memperjelas itu. Jadi ketika nanti hasil rapat kita ini artinya Pak ada lokasi yang bisa ditunjukkan kepada kami juga memohon dengan sangat Pak. Artinya dan dibuatkan menjadi dalam tertulis surat Pak, sehingga ketika mereka datang kami bisa tunjukkan ini loh bahwa kami serius. Kami menyiapkan lahan di situ, perizinan seperti ini, keamanan seperti ini. Itu yang mau kita tunjukkan Pak nanti kepada mereka. Mereka sudah melalui ibu kita ini sudah menyatakan tanggal 17-18 Januari itu mereka rencanakan datang Pak ke Indonesia untuk melihat keseriusan kita yang menyatakan bahwa kita mampu menjadi bekerja sama dengan mereka mendirikan perusahaan daur ulang plastik ini. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi lahan yang ada yang tadi itu Ya, Pak? iya Pak. Yang ini lahan yang ada yang itu. Iya. Tapi dari dua kemungkinan yang ada kelihatannya mengarah ke TPA saja Pak. Karena memang kalau yang ini prosesnya akan panjang nih. Iya. Nanti nggak kejar gitu ya. Kalau TPA ini mungkin kepala BP Iya. masih bisa komunikasi dengan wali kota begitu. Ternyata seperti itu. Iya. Karena lahan-lahan yang ada di sini udah habis Pak. Lahan yang dimiliki oleh BP Batam itu, kecuali lahan yang ada di Rempang sama Galang sana. Yang di Tanjung Uncang itu. Ya sudah penuh itu. Yang di Tanjung Uncang Sudah memang itu. Iya. Jadi pertanyaannya Pak, ketika nanti pertanyaan dia juga kepada kami, memang lahan yang bisa bekerja sama dengan BP Batam adalah yang bekerja tadi. Yang itu, yang TPA itu. Ya Pak. Kelihatannya seperti itu. Oke Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya seandainya tadi yang saran dari Bapak kalau dari yang sana yang Tiara itu bisa kerjasama, kecuali ya Pak ya, bisa bekerja sama mungkin bisa juga ya Pak ya. Bisa. Ya, itu tergantung dari yang dari apa Tiara ya, Tiara ya. Nanti kita bantu Pak kalau memang seperti itu. Iya. Kita bantu untuk bisa komunikasi dengan Tiara ini kan. Iya. Daripada iya. Jadi yang pasti karena kita memang memberi waktu, ya seperti kami sudah sangat setuju Pak. Apabila yang 20 hektar ini juga bisa kita realisasikan. Hubungan dengan itulah ya Bapak-Bapak yang terhormat, dengan kita sampai dari kesepakatan bahwa yang 20 hektar bisa dipakai itu hal kedua Pak. Kami mohon arahan karena ini keinginan kami itu kan bekerja sama dengan Bapak. Iya. Ya Pak ya. Sehingga di dalam penerimaan perusahaan-perusahaan yang akan memberi luar itu kita sama-sama bisa membantu mereka mewujudkan di mana hasilnya nanti BP Batam menikmati, di negara menikmati, Pak ya, tenaga-tenaga kerja juga bisa menikmati. Itu yang kita harapkan Pak. Dan itulah yang mungkin yang kami harap juga Bapak. Itu dalam bentuk apa? Dalam pabrik begitu ya? Ya, jadi kami bisa sampaikan begini Pak. Mereka nanti yang mengirim yang mau bekerja sama dengan kita tentunya kan penuh dalam penanaman modal asing Pak. Itu kan harusnya bekerja sama dengan Iya. kita itu perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Aduti itulah nanti yang menjadi proyek yang pilot proyeknya Pak. Jadi kita yang siapkan semua lahannya. Tapi kedatangan mereka di sana itu kita pastikan adalah bekerja sama. Kenapa kita sebut bahwa bekerja sama Pak? Karena tujuan kita bahwa kita juga harus melihat bahwa kesungguhan mereka itu dengan kita juga sama sungguh-sungguh ketika membuka perusahaan itu di sini, bahwa kita sama-sama bisa menjaga lingkungan itu yang utama Pak. Lingkungan hidup itu Pak. Ini kan dengan sekrap ya Pak ya. Walaupun sebenarnya bukan B3 Pak ya. Kita plastik itu bukan B3 Pak. Bagaimana proses, bagaimana mekanisme daur ulangnya? Oke. Satu, yang kedua, apakah lahan itu terpisah? Terima kasih. Nah, oke Pak. Nanti mungkin melalui teknisnya bisa dengan Pak Wartono. Tapi saya jawabnya seperti yang Pak Bim tadi. Yang kita harapkan dan mungkin yang bisa kita sepakati kerjasama dengan mereka,
pemodal-pemodal yang dari sana Pak, yang sudah terhenti tadi operasionalnya itu, kita berharap dengan kesanggupan kita melayani dan memberikan kemudahan seperti yang diberikan negara-negara lain Pak, sehingga membuat mereka itu bisa bekerja sama dengan kita. Kami kasih contoh Pak, Filipina itu sekarang dengan tangan terbuka menerima mereka Pak, tanpa dipersulit izin apa segala macam. Nah, kita kan ingin bersaing Pak, ingin bersaing dengan negara-negara tadi, termasuk Malaysia dengan Thailand itu. Nah, kalau teknis cara kerjasamanya itu saya bilang Pak, barang dari mereka nanti masuk ke Batam, kita produksi sama-sama di sini. Karena yang disebutkan di China itu tidak bisa adalah barang yang namanya scrap itu masuk, diproduksi di sana menjadi barang setengah jadi, itu tidak bisa lagi. Maka barang yang tadi itu dibawa ke sini kita produksi menjadi barang setengah jadi. Artinya sudah bentuk dari gilingan nanti Pak, biji. Itu Dikirim lagi ya? Ya, itu kembali lagi ke China Pak. Karena China itu kalau nggak salah itu ya, dia memakai per tahun itu 57 juta ton per tahun. Biji plastik gitu ya? Iya, dalam kebutuhan plastik mereka lah. Biji plastik berarti ya? Iya, itulah nanti kerjasama kita di sini Pak. Nah, itu yang akan dikirim kembali. Begitu bentuknya Pak. Kalau masalah tekniknya, Pak Wartono silakan Pak. Nanti sebelumnya saya tambahkan Pak, sesuai dengan arahan yang dari Pak Taufik Bawazir, Direktur Hilir, yang sudah juga bisa dengan Pak Lukita. Jadi nanti itu kita itu membentuk suatu kawasan industri tersendiri Pak. Jadi sudah bentukan kawasan. Jadi nanti yang bertanggung jawab atas kawasan itu adalah ADUPI Pak. Jadi BP Batam tidak nanti kalau tanggung jawab semua dengan ADUPI, jadi BP Batam tidak lagi melihat persoalan lagi yang investor yang datang ke Batam Pak. Jadi kalau ada apa-apa menurut perindustrian BP Batam yang bertanggung jawab adalah ADUPI Pak. Jadi hanya disentralisasi di ADUPI. Nanti kita akan. Jadi kawasan eksklusif begitu ya? Ya, Di situ? betul Pak. ADUPI yang kelola Pak. Jadi agreementnya nanti pun juga agreementnya antara ADUPI dengan BP Batam Pak. Nah, tanggung jawab orang-orang yang datang ke sini untuk menyeleksinya segala macam itu tanggung jawab dari ADUPI Pak. Jadi jangan sampai nanti BP Batam pun nanti diusik dengan segala macam permintaan dari para investor yang secara perseorangan itu Pak datang. Jadi kami pun juga nantinya investor yang akan datang dari Cina ini akan kami seleksi juga Pak. Kami tidak akan juga menerima secara gegabah untuk mereka untuk datang ke sini Pak. Kebanyakan memang mereka itu sebenarnya sudah banyak yang secara diam-diam kerjasama dengan di luar dari Batam Pak. Nah hal itu yang kita cegah supaya mereka itu tidak secara langsung ke di luar Batam Pak. Karena mereka kadang-kadang yang tidak menutup kemungkinan mereka itu tidak mengikuti aturan yang ada di Indonesia Pak, secara diam-diam. Nah, makanya kita melokalisasinya di Batam ini Pak, biar pemerintah juga bisa memonitor secara benar dan baik bahwa itu dikelola oleh ADUPI Pak. Itu keinginan juga dari perindustrian seperti itu Pak, biar mereka tidak secara liar untuk masuk ke di luar Batam. Kemudian masalah perizinan impor limbah, Ya, Pak. siapa yang ini? Jadi Kan itu kan ada perizinan impor limbah itu kan nggak sembarangan itu. Gini Pak, itu makanya kan kita batasi Pak, bahwa yang dikerjakan oleh ADUPI ini bukan limbah tidak. Artinya bukan semacam limbah yang mengandung asap berbau meracik, tidak Pak. Seleksinya di mana itu? Nah itu memang kalau plastik itu tidak, memang itu sudah jelas tidak terkandungkan, ada batasan-batasannya itu Pak. Nah, Contohnya itu seperti kerak Coca-Cola, Iya. seperti yang udah patah, palet patah, Itu, Pak, itu yang masuk masuk. plastik yang kita akan daur ulang. Kalau Jadi bukan limbah. saya hanya menanyakan ini jangan sampai nanti Ya mungkin ini saya juga Pak sependapat dengan Bapak. Hmm. Kalau nggak salah kita tuh menandatangani konvensi Basel ya. Iya. Tidak boleh memasukkan limbah gitu dari luar negeri. Jadi ini bukan limbah. Bukan Iya, mungkin saya jawab tadi. Nah, mungkin itu yang perlu dilihat dulu lah ya.
Ya, untuk impor limbah non B3 kita berdasarkan Permendag nomor 31 tahun 2016 bahwa kita akan membantu nanti industri-industri yang dari China yang menanamkan modal di Indonesia ini untuk kita mengurus tentang izin impornya. Tentu dengan pertama adalah izin impor itu harus dengan referensi atau dari KLHK, ya, kantor pusat, karena ini masih kewenangan KLHK. Kemudian itu akan kita mintakan ke Kementerian Perindustrian untuk diberikan kuota tentang impor limbah non B3. Ya, impor limbah non B3 itu nanti di sini ada juga jenis-jenisnya yang apa saja yang kita impor, ya. Nanti saya sampaikan di sini juga. Kemudian kita akan bawa itu ke INADRI, Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan izin impor limbah non B3. Jadi nanti ADUBI akan terlibat langsung untuk dalam hal ini untuk limbah post industri, bukan limbah-limbah yang dari landfill. Kita tidak menerima limbah dari landfill karena itu kan dari Kementerian Perdagangan itu dilarang. Iya, post industri saja. Satu contoh misalnya pekuan polimer. Ya, bukan pekuan polimer itu yang belum dicetak jadi benang, yang ngeblok itu bisa kita recycle menjadi biji plastik kembali. Nah, lebih banyak kita misalnya tadi keran, kemudian palet plastik, kemudian tadi yang banyak adalah sekarang ini post industry seperti lam, kemudian ada filamen dan sebagainya. Itu yang akan kita impor ke Indonesia. Dan kita memandang bahwa Batam ini adalah free trade zone area, jadi kita mau tarik itu ke Indonesia. Tentu dengan memenuhi segala macam rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak boleh ada sedikit pun ada limbah B3 yang masuk di dalamnya. Jadi kita akan selektif sekali untuk untuk mendatangkan scrap dari luar negeri. Mungkin saya sedikit presentasi tadi, saya mungkin sedikit buka sedikit. Iya. Terima kasih waktunya ini untuk kali kedua kita bersilaturahmi ke BB Batam, dan kami berharap bahwa pertemuan ini akan melahirkan kemajuan yang signifikan dalam rangka rencana investasi daur ulang plastik di Indonesia, khususnya di Batam. Kalau kita bicara plastik, mungkin bayangan kita yang ada di jalan-jalan itu plastik resek dan sebagainya, bukan. Polimer itu bagian dari plastik. Polimer itu ada bagian dari plastik. Kemudian serat-serat polyester itu, fiber itu juga bagian dari plastik. Jadi itu nanti kita bergerak seperti itu. Jadi kita tidak akan mendatangkan tas kresek, ya. Kemudian yang seperti justru menambah sampah di dalam negeri. Kita tidak mengimpor sampah, karena itu dilarang. Kita ini tim kita yang hadir pada siang hari ini nanti akan memperkenalkan di masing-masing. Dari ujung Bu Yanti, kemudian Pak Topi, kemudian Pak Junias, saya sendiri Pak Waton Sukati, Pak Robert, dan Pak Ferry. Nah, inilah yang mendorong kenapa kita bergerak di dalam bisnis ini. Kita adalah industri kreatif yang mengubah limbah mempunyai nilai jual. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita untuk industri kreatif yang akan mampu menopang industri nasional. Ini adalah kebijakan dari pemerintah Cina, tidak lagi menerima 24 komoditas hasil olahan limbah ke China. Dan ini menimbulkan dampak baik di dalam negeri Cina maupun di luar negeri Cina, di mana pada saat ini 70% pasar waste dunia ada di China. Itu menganggap bahwa Cina sementara ini adalah kiblatnya limbah dunia. Dampaknya dalam negeri, sementara ini banyak perusahaan dari China yang menikmati keuntungan lebih dari 30% itu adalah menggunakan daur ulang plastik dari luar negeri, mereka impor. Kemudian itu ditutup, dicoba dipaksa menggunakan bahan orisinal, dan itu
sangat tidak kompetitif bagi industri mereka. Industri yang tidak kompetitif di sana, mereka rame-rame eksodus keluar dari China. Yang sekarang ini sudah ada di Vietnam, kemudian di Malaysia, Thailand juga menurunkan ini. Kemudian ekspor Indonesia pun juga terpengaruh. Sementara ekspor kita terbesar ada di China. Kemudian kita mencoba mengubah pasar keluar dari China, itu juga cukup sulit. Sehingga kita mengajak kolaborasi dengan industri Cina ini untuk barang-barang kita bisa ekspor kembali ke sana dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Jadi industri mereka terancam bangkrut, mereka tidak mampu berkompetisi lagi karena harga bahan orisinil plastik itu sudah cukup mahal. Nah, ini mereka eksodus ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau ini dibiarkan, maka industri daur ulang plastik Indonesia akan hancur. Mereka dari segi produktivitas tidak mampu bersaing. Mereka kerja nggak pakai aturan. Itulah yang membuat kenapa China begitu kompetitif sekali dalam industri daur ulang plastik ini. Nah, untuk dalam rangka melindungi industri daur ulang plastik Indonesia ini, kedatangannya pun kita tidak bisa tolak karena investasi kita sudah WTO, nggak bisa melarang orang lain tanam investasi. Kita pegang, tapi kita arahkan, tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Kita juga nggak ingin mereka mengeksplorasi sumber daya alam, ya, misalnya air dan sebagainya. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Dari bagian pertimbangan, kita mengacu Batamlah yang cocok dalam hal ini untuk melokalisir, mengklaster industri mereka yang akan datang. Kita sudah dihubungi dari Jepang, juga sudah menghubungi, kemudian China sudah mendesak-desak kita untuk segera realisasi. Dari Prancis juga ada. Dan mohon maaf bahwa saya mendengar bahwa investasi Batam ini sedang menurun, maka tepat sekali kalau bilang kita ini mengembalikan industri ini ke Batam. Dan berbagai rapor yang menggiurkan ini yang menarik kita untuk berinvestasi di Batam. Ternyata indikator perkembangan ekonomi di Batam cukup bagus. Hanya ada penurunan di sisi investasi. Saya dengar ini 2017 semester pertama jauh di bawah dengan semester pertama, triwulan pertama di 2016. Kemudian juga infrastruktur yang mendukung di Batam, kemudian adanya beberapa pelabuhan, itu yang menjadikan Batam ini sebagai pilihan utama sebagai investasi di daur ulang plastik ini. Saya mendengar bahwa ada berkembang bukan tanpa kendala, salah satunya adalah air. Listrik tidak jadi masalah. Keuntungan lain di Batam ini ada instalasi gas. Jadi kalau kita misalnya membutuhkan boiler, tentu tidak akan memakai batu bara karena itu akan merusak lingkungan. Jadi kita bisa memanfaatkan gas. Saya nggak tahu apakah sampai di dekat tadi TPA tadi masih ada aliran pipa gas negara atau sudah ada, Pak? Ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan, itu bisa savingnya bisa besar ya, dibanding kita menggunakan batu bara. Nanti juga kotor, ya, lingkungan kotor, belum asapnya, dan potensi menimbulkan komplain dari masyarakat kalau kita menggunakan batu bara. Ini adalah barang-barang yang insya Allah kita akan datangkan, ya, masuk secara reja tersekat dari plastik. Ini adalah ekspornya. Sisa reja itu apa? Reja itu potongan-potongan Rigid ya? gesekan itu. Bukan reja ya? Bukan, reja itu kayak ini Pak, apa namanya, yang berbentuk misalnya kayak benang-benang gitu Pak. Kayak fiber Sisa, gitu. kalau sisa apa? Sisa-sisa produk plastik. Oh.
termasuk sisa polimer ini juga ada, yang blok-blok itu Pak. Sisa reja Nah, dan sisa polimer ya. ya, ini yang diizinkan dalam Permendak ini untuk bisa kita impor ya, ke dalam ya. Solusinya adalah tadi industri China tadi investasi, kita harus melakukan cluster industri terhadap industri yang akan masuk ke kita, utamanya dari China, agar tidak berbenturan dengan kondisi yang ada, juga tidak mengeksploitasi lingkungan, dan tadi yang representatif adalah Batam. Jadi kita mudah mengontrol pergerakan mereka. Kita tahu mungkin dari latar budaya mereka kan yang mungkin ateis atau ada yang segala macam kan, didatangkan ke negara yang memang benar-benar sini religius gitu. Itu juga menjadi kendala. Jadi kalau kita tidak klaster dan bebas di mana-mana, tentu ada benturan-benturan budaya dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah melindungi industri dalam negeri. Dan ini juga menangkal sebuah tenaga non-skill dari China. Seperti kita dengar, khususnya di Jawa, ada Semen Nusantara yang orang maculnya pun dari China, tenaga kasarnya pun dari China, karena itu investasi satu paket. Kita tidak mau seperti itu. Jadi yang boleh ikut ke sini adalah skill. Non-skill adalah kita banyak tenaga kerja di dalam negeri kita sendiri, apalagi menurut informasi ini ada banyak-banyak galangan kapal yang cukup, berarti di situ ketersediaan tenaga kerja cukup besar ya. Kalau nggak salah ada 1.500-an orang yang menganggur di industri galangan kapal. Dan tentu kita akan menambah devisa negara. Karena apa? Karena karet dan plastik ini baru 7% kontribusinya terhadap nilai ekspor nasional. Dan kita mau itu mengangkat. Dari sisi investasi di Batam sendiri, investor Cina itu baru menempati posisi yang ketiga atau keempat. Masih kalah jauh dengan Singapura. Itulah kita mendorong supaya meningkatnya investasi di sini. Kemudian yang jelas kita akan melindungi perusahaan lingkungan akibat perusahaan yang salah urus. Demikian, terima kasih. Itulah gambaran kenapa kita ingin bekerja sama dengan Batam, dan semoga kita mendapatkan kemajuan-kemajuan yang baik dan kita segera bisa realisasikan investasi. Izin tambahan Pak Jenderal Dias, memang di posisi Adobe itu bagian perencanaan strategi pengembangan Adobe Pak. Kami mau menjadi waktu agar beliau menjelaskan tambahan dari apa yang kami sampaikan. Silakan Pak. Ibu Empat beserta pejabat keras Badan Otorita Batam ini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan, apa sih tujuan kami datang kemari? Yang kedua, yang pertama, karena ada rencana dari pihak Asosiasi Recycle Plastik dari Cina ini mau datang ke Indonesia dan direncanakan tanggal 17 sampai 20. Nah, mereka datang kemari pasti menanyakan gitu, sampai di mana tahap persiapan Adobe ini untuk menjadi partner daur ulang plastik di Indonesia. Karena mereka, saya yakin mereka sudah ke Thailand atau sudah ke Vietnam, sudah ke Malaysia, dan sudah ke Filipina. Tapi menurut analisa saya mungkin juga tidak mampu menampung sekian ton sampah scrap. Kita ini bilang limbah atau scrap, ini ada dua scrap ini kan. Jadi ada scrap yang mungkin jutaan ton gitu. Yang kemungkinannya yang saya pertimbangkan begini, tidak saja dari Cina, tapi bisa dari Jepang, bisa juga dari Eropa, bisa juga dari Australia dan sekitarnya, Asia Pasifik. Kemungkinan, karena begitu nanti Batam ini sebagai center of gravity-nya pengelolaan daur ulang plastik, maka ini akan kemana-mana, ya kan? Tersebar kemana-mana, orang akan kemari. Tapi ini yang mengawali ini kelihatannya Cina dulu ini, ya kan? Ini, jadi kita, karena kita harus berikan keyakinan, maka
kita besok itu tanggal 17 mereka datang, 18 kita paparan kesiapan ADB untuk mengelola scrap plastik ini. Nah, pertama yang perlu kita dapatkan adalah kepastian lokasi. Ini loh lokasi yang akan kita gunakan, ya. Dan di lokasi ini sudah ada warning lampu hijau, surat izin dari yang berhak memberikan izin sini, mungkin badan pemerintah otorita Batam lah, ya. Itu yang kita perlukan satu. Yang kedua, masalah